Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D02104 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPh pasal 25. PPh pasal 25 berisi aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Adapun perbedaan pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya, yaitu memiliki kategori dan cara perhitungannya yang sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dan tujuan meringankan beban pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi. Subjek dan objek PPh pasal 25. Subjek PPh pasal 25 untuk subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu wajib wajib pajak orang pribadi dan kegiatan usaha, baik itu pedagang maupun penyedia jasa, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Dan objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Uh, Besar angsuran PPh pasal 25 adalah PPh terutang berdasarkan SPT PPh tahun pajak sebelumnya dikurangi PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam tahun pajak sebelumnya. Secara matematis, perhitungan PPh pasal 25 dapat ditulis sebagai berikut. PPh pasal 25 atau PPh terutang SPT tahun pajak lalu dikurang PPh pasal 2, pasal 23 dan pasal 25 atau 12. Di contoh perhitungan PPh 25 orang pribadi. Pajak penghasilan Tuan Andi berdasarkan SPT tahun 2021 adalah sebesar 50 juta. Sementara itu, terdapat jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga di tahun 2021 dan detailnya sebagai berikut. Pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggaraan kegiatan sebesar 2,5 juta. PPh pasal 4 untuk 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 7,5 juta. Berdasarkan informasi tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu jumlah kredit pajak di tahun 2021 dari Tuan Andi, yaitu yang pertama ada kredit pajak. Pemotongan PPh pasal 21 ditambah dengan PPh pasal 22 ditambah 23 ditambah 24. Jadi 15 juta ditambah 10 juta ditambah 2,5 juta ditambah 7,5 juta sama dengan 35 juta. Dasar perhitungan angsuran, ini pajak penghasilan di tahun 2001 dikurangkan kredit pajak, yaitu 50 juta dikurang 35 juta adalah 15 juta. Besar angsuran per bulan adalah 15 juta per 12, jadi 1,25 juta.
Contoh perhitungan 25 badan. PT Abadi Sejahtera memiliki pajak penghasilan terutang sebesar 125 juta di tahun 2021 dengan detail pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga sebagai berikut. Yang pertama ada pemotongan PPh pasal 22 sebesar 30 juta. Yang kedua pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 juta. Dan yang ketiga PPh pasal 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 40 juta. Kredit pajaknya, pemotongan PPh pasal 22 ditambah dengan pasal 24, 23 ditambah dengan 24, yaitu 30 juta ditambah 15 juta ditambah 40 juta sama dengan 85 juta. Dasar perhitungan angsuran pajak penghasilan di tahun 2001 dikurangkan di kredit pajak. Jadi 125 juta dikurangkan dengan 85 juta. Jadi hasilnya 40 juta. Besar dan selanjutnya besar angsuran per bulan. Besar angsuran 40 juta di per 12 bulan sama dengan 3,33 juta. Pembayaran PPh pasal 25. Dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 diperlukan kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Ditjen Pajak atau DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode billing dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP di DJP online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan Application Service Provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Wajib pajak dapat mengakses DJP online dengan dilakukan pengisian data berupa nomor pokok wajib pajak, password, dan kode keamanan. Wajib pajak dapat memilih menu utama, pilih menu bayar, dan klik billing. Kemudian wajib pajak mengisi surat setor elektronik dan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, isi masa pajak sesuai dengan masa pajak yang ingin dibuat oleh billing. Klik buat kode billing, isi kode keamanan, dan klik subunit. Selanjutnya, akan ditampilkan surat setor elektronik. Wajib pajak dapat memeriksa kembali dan melakukan percetakan. Dan kemudian kode billing yang akan otomatis terunduh. Wajib pajak dapat melihat nomor kode billing atau ID billing yang digunakan untuk pembayaran. Selanjutnya, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan kode billing melalui ATM, bank, internet, banking, atau kantor pos. Perlu diingat kembali, pembayar angsuran PPh pasal 25 paling lambat ialah 15 di bulan berikutnya. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 PMK 03 2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 201T tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur atau hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sebagai contoh, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 wajib dibayar paling lambat 15 Maret 2014 sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 22 PJ 2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran wajib pajak dilakukan dengan membawa surat setor pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya dalam melakukan setor pajak. Anda diharuskan untuk terlebih dahulu membuat ID billing. Sanksi PPh pasal 25. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Pelaporan PPh pasal 25. Untuk menghindari sanksi administrasi, bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 ialah menyertakan surat setor pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya.
Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.